Abdul Firdausah, NIM 2321050100038. Dari pembahasan yang sudah saya catat di pertemuan online sebelumnya dengan materi PPN dan PPNBM akan saya jelaskan kembali. Untuk PPN sendiri yaitu pajak pertambahan nilai, merupakan pajak atas konsumsi barang dan atau jasa di dalam negeri yang dikenakan secara bertahap kepada setiap mata rantai produksi dan distribusi. Untuk karakteristik PPN sendiri, yang pertama, pajak atas konsumsi di dalam negeri. Jadi, PPN yang dikenakan atas setiap konsumsi barang atau jasa yang terjadi di wilayah Indonesia tanpa melihat siapa konsumennya. Jadi, konsumen yang dimaksud yaitu penggunaan barang atau jasa oleh masyarakat, baik individu maupun badan, untuk keperluan pribadi maupun untuk kegiatan usaha. Jadi, untuk karakteristik yang pertama ini, PPN itu melekat pada aktivitas mengonsumsi, bukan aktivitas menghasilkan pendapatan. Oleh karena itu, siapa yang membeli atau menggunakan barang atau jasa itu otomatis akan membayar PPN. Kemudian yang kedua yaitu pajak tidak langsung. Karakteristik yang kedua, pajak tidak langsung. PPN atau pajak tidak langsung itu berarti yang menanggung pajak itu merupakan konsumen akhir, atau menanggung PPN itu merupakan konsumen akhir, tetapi yang memungut dan menyetorkan ke negara adalah PKP atau pengusaha kena pajak. Makanya konsumen itu membayar PPN dalam harga barang atau jasa tanpa berurusan dengan administrasi pajak. Jadi yang mencatat, memungut dan menyetorkan PPN dari karakteristik yang kedua yaitu merupakan KPK atau pengusaha kena pajak. Kemudian karakteristik yang ketiga yaitu multistek non-kumulatif. Nah, PPN ini dikenakan di setiap mata rantai produksi dan distribusi, mulai dari pabrik bahan baku, produsen, distributor, pedagang besar, retail hingga ke konsumen akhir. Jadi meskipun dipungut berulang kali di setiap tahap, PPN itu tidak menimbulkan pajak berganda karena ada mekanisme pajak masukan dan pajak pengeluaran. PPN yang telah dibayar di setiap tahap sebelumnya bisa dikreditkan, sehingga pajak yang disetorkan hanya atas nilai tambah di setiap tahap. Nah, untuk karakteristik yang keempat yaitu pajak objek. PPN itu dikenakan berdasarkan pajak objek seperti BKP atau barang kena pajak, JKP atau jasa kena pajak, impor BKP, ekspor, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan UU sebagai objek dari PPN. Makanya pajak itu tidak melihat kondisi pribadi wajib pajak seperti pendapatan, status sosial, atau kemampuan. Selama objek pajak terpenuhi, pajak terutang siapapun pelakunya. Seperti contoh, orang kaya yang membeli laptop itu akan kena PPN. Juga orang miskin yang membeli laptop juga tetap akan terkena PPN. Untuk yang kedua yaitu subjek PPN. Subjek PPN yaitu adalah pengusaha kena pajak. Pengusaha sendiri yaitu merupakan orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya itu menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak terwujud dari luar daerah PBN, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor barang, jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah PBN. Untuk pengusaha kena pajak sendiri atau PKP itu merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan BKP atau JKP yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN. Kemudian pengusaha kecil juga terkena PPN, yaitu pengusaha yang selama 1 tahun buku itu melakukan penyerahan BKP atau JKP dengan jumlah pendapatan bruto dan pendapatan bruto itu tidak lebih dari 4,8 miliar. Nah, jadi pengusaha itu wajib melaporkan usahanya untuk dibukukan sebagai pengusaha kena pajak, memungut, menyetor, melaporkan PPN dan PPNBM terutang kecuali pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan.
Nah, untuk timeline pelaporan pengukuhan PKP untuk yang wajib membayar pajak itu bagi pengusaha yang omset melebihi 4,8 miliar. Nah, itu wajib lapor atau wajib pengukuhan PKP. Untuk pelaporan itu akhir pelaporan di akhir tahun. Menurut PMK itu paling lambat 31 Desember. Nah, ada pergantian sebelum di September tahun 2023 terakhir itu wajib laporan yaitu bulan sesudahnya, tetapi setelah September 2023 sampai sekarang terakhir pelaporan itu merupakan akhir tahun buku yaitu 31 Desember yang sebelumnya diakhirkan di bulan sesudahnya. Tapi apabila jika ada yang tidak melaporkan meskipun omset itu sudah melebihi 4,8 miliar, maka Fikus atau petugas pajak itu dapat menetapkan secara jabatan. Kemudian untuk objek pajak itu terdapat dalam pasal 41, pasal 16C dan pasal 16D. Pada pasal 41 itu pajak pertambahan nilai yang dikenakan atas penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kemudian impor BKP, penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh pengusaha. Berikutnya pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian pemanfaatkan JKP dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Kemudian ekspor BKP berwujud oleh pengusaha kena pajak. Kemudian ekspor BKP tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan ekspor JKP oleh pengusaha kena pajak. Jadi PPN yang terutang pada pasal 41 ini akan dikenakan 12% dikali DWP. Nah, tetapi untuk ekspor itu berlaku tarif 0%. Kemudian objek yang kedua yaitu pasal 16C atau kegiatan membangun sendiri atau membangun bangunan. Nah, kegiatan membangun sendiri yang dilakukan itu tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya itu digunakan sendiri atau digunakan pihak lain yang batasan dan tata caranya itu diatur oleh PMK. Jadi peraturannya itu terkait di PMK 61, PMK 03 2022. Untuk ketentuannya, luas minimal bangunan itu adalah 200 meter persegi. Nah, di saat terutang, saat mulai dibangun sampai dengan selesai. Kemudian tempat terutangnya yaitu tempat bangunan yang didirikan. Untuk PPN terutang pembangunan atau biaya pembangunan ini dikenakan tarif 20% kali 12% kali biaya pemungutan kali biaya pembangunan yang tidak termasuk dari tanah. Kemudian untuk pasal 16D, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan. Nah, PPN ini dikenakan atas penyerahan BKP berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan oleh PKP kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan menurut pasal 9 ayat 8 huruf B dan C. Untuk PPN terutang dari pasal 16D ini sama dengan pasal 41 yaitu 12% kali DPP. Ada di faktur pajak dengan kode 9. Kemudian yang termasuk dari penyerahan BKP atau yang termasuk penyerahan badan kena pajak. Yang pertama, penyerahan hak atas BKP karena perjanjian. Itu ada di pasal 1A ayat 1 huruf A. Nah, penyerahan ini merupakan barang karena adanya perjanjian hukum atau apapun, misalnya perjanjian jual beli, tukar menukar, jual beli dengan angsuran, perjanjian lainnya mengakibatkan perpindahannya hak atas barang. Jadi selama hak kepemilikan barang itu berpindah dari pihak A ke pihak B, itu jadi PPN terutang. Contoh, PT A menjual komputer ke PT B. Nah, pindah pihak kan dari PT A ke PT B, jadi itu termasuk dari penyerahan BKP. Kemudian yang kedua, pengalihan BKP karena perjanjian sewa beli atau leasing.
Nah, pada leasing, hak opsi atau barang yang dianggap langsung diserahkan oleh supplier kepada pihak yang menggunakan barang. Jadi logikanya, meskipun barang diambil melalui leasing, nilai ekonomis barang itu sudah berpindah ke penyewa sejak awal. Contoh, Tuan B itu melakukan atau mengambil mobil lewat leasing. Nah, leasing itu membeli mobil dari showroom A. Nah, jadi UU PPN itu menganggap showroom A itu menyerahkan langsung kepada Tuan B, bukan kepada perusahaan leasing. Artinya, penyerahan BKB itu tetap terjadi meskipun secara akad ada leasing. Kemudian, penyerahan BKP kepada pedagang, perantara atau juru lelang. Nah, penyerahan BKP kepada pedagang, perantara atau juru lelang itu jika barang diserahkan kepada pedagang, perantara atau komisioner atau juru lelang, maka perpindahan barang tersebut itu sudah dianggap penyerahan BKP meskipun barang tersebut belum dijual ke pembeli akhir. Seperti contoh, petani itu menyerahkan hasil panen ke komisioner atau pedagang perantara. Penyerahannya itu sudah terjadi pada saat diserahkan ke komisioner. Karena mengapa demikian, itu karena pedagang perantara itu berhak menguasai barang untuk dijual atas nama pihak lain, dianggap berpindah hak untuk sementara. Kemudian pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Nah, meski tidak ada pembayaran, pemakaian internal atau pemberian sendiri atau pemberian gratis itu tetap dianggap penyerahan BKP karena barang keluar dari peredaran komersial, ada konsumsi, tetap dikenakan PPN. Seperti contoh, pemakaian sendiri itu perusahaan yang menggunakan barang produksinya, misalkan ditaruh 5 unit AC produksi sendiri yang dipasang di kantor. Untuk contoh pemberian cuma-cuma itu seperti PTA itu memberikan sampel produk untuk promosi, adapun hadiah gratis kepada pelanggan atau giveaway. Jadi PPN itu tetap terutang karena prinsip PPN sendiri itu merupakan setiap konsumsi yang dikenakan pajak meskipun tidak ada nilai utang atau nilai uang. Kemudian penyerahan BKP selanjutnya yaitu BKP berupa persediaan atau aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan dan masih tersisa saat pembubaran perusahaan. Maksudnya, saat perusahaan itu bubar, barang sisa persediaan atau aktiva itu tetap dianggap dipakai sendiri, sehingga otomatis itu dianggap ada penyerahan BKP. Alasannya, barang itu dikeluarkan dari entitas bisnis, tidak lagi digunakan untuk kegiatan usaha dan dianggap dikonsumsi. Jadi itu termasuk dari terutang PPN. Seperti contoh, saat perusahaan tutup itu masih ada meja kantor, komputer, dan stok barang. Jadi semua sisa-sisa dari barang tersebut itu dianggap sebagai penyerahan BKP kepada pemilik atau pengurus. Tapi pengecualian jika pajak masukan atas aktiva tersebut tidak dapat dikreditkan, maka tidak dikenai PPN saat pembubaran. Kemudian penyerahan BKP oleh PKP dalam perjanjian pembiayaan syariah, yaitu penyerahan barang kena pajak oleh kena pajak, pengusaha kena pajak. Nah, dalam pembiayaan syariah, contohnya seperti murabahah, bank syariah itu dianggap membeli dulu barang untuk nasabah, ya kan. Namun menurut UU PPN, agar alurnya itu sederhana, penyerahan barang itu dianggap langsung dari pengusaha kena pajak atau pemasok ke nasabah, bukan dari bank syariah ke nasabah. Seperti contoh, nasabah B itu ingin membeli mobil melalui murabahah dari bank syariah X. Nah, bank syariah itu membeli mobil dari dealer A. Menurut UU PPN, penyerahan mobil itu dianggap dari dealer A langsung ke nasabah B, bukan dari dealer A ke bank syariah X terlebih dahulu, tetapi langsung dari dealer A ke nasabah B. Jadi bank syariah itu hanya menyediakan pembiayaan, bukan perantara bank. Jadi efeknya, dealer A yang membuat faktur pajak ke nasabah B. Bank syariah tidak membuat faktur pajak atas mobil tersebut karena dianggap tidak menyerahkan BKP.
Jadi yang menyerahkan BKP itu langsung dari dealer A. Kemudian yang tidak termasuk penyerahan BKP. Nah, yang barusan tersebut adalah yang termasuk penyerahan BKP, dan yang ini merupakan yang tidak termasuk penyerahan BKP. Yang pertama ada penyerahan BKP kepada makelar. Makelar itu tidak memiliki barang dan tidak menerima hak kepemilikan atas barang. Makelar itu hanya menjembatani antara penjual dan pembeli serta mendapat komisi atas jasanya. Karena itu tidak ada perpindahan hak atas BKP kepada makelar. Penyerahan kepada makelar itu bukan penyerahan BKP. Contohnya, petani yang mempercayakan makelar untuk menjual gabahnya. Gabah itu masih milik petani sampai dijual ke pembeli. Jadi, makelar tidak menjadi pemilik barang. Jadi, tidak ada penyerahan BKP. Kemudian, penyerahan BKP untuk jaminan utang piutang. Nah, jika barang diserahkan sebagai jaminan utang, misalnya gadai, fidusia, atau jaminan kredit, maka hak kepemilikan barang itu tidak berpindah, hanya ditahan sebagai jaminan. Karena tidak terjadi perpindahan ekonomi, maka tidak ada penyerahan BKP. Kemudian penyerahan BKP dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemutusan tempat pajak terutang. Seperti maksudnya itu jika sebuah pengusaha kena pajak memiliki banyak cabang, pengusaha kena pajak itu dapat memilih satu lokasi sebagai tempat pajak. Jadi terutang melalui mekanisme pemusatan PPN. Jadi perpindahan barang antara lokasi pusat ke cabang atau cabang ke cabang itu bukan penyerahan BKP karena masih dalam satu badan hukum, tidak ada perpindahan atas hak barang kepada pihak lain. Seperti contoh, barang yang dikirim dari gudang pusat ke cabang B tidak dianggap penyerahan BKP karena masih dalam satu badan hukum atau masih dalam perpindahan internal. Kemudian pengalihan BKP dalam rangka penggabungan pelaburan, pemakanan, penyerahan, dan pengambil alihan usaha serta sektor modal. Maksudnya, pengalihan aset dalam transaksi corporate action tidak dianggap penyerahan BKP apabila pengalihan merupakan bagian dari proses restrukturisasi perusahaan atau merger, akuisisi, spin-off, atau split-up. Nah, kedua pihak itu sama-sama PKP. Kedua pihak itu merupakan sama-sama pengusaha kena pajak. Jadi logikanya itu aset itu hanya berpindah antar entitas dalam restrukturisasi, bukan transaksi komersial biasa. Seperti contoh, PTA itu merger dengan PTB. Kemudian aset PTA pindah ke PTB. Nah, aset itu pindah karena restrukturasi, bukan dari penjualan. Karena itu tidak ada PPN. Kemudian yang terakhir itu ada BKP, barang kena pajak berupa aktiva yang tidak untuk diperjualbelikan, tersisa saat pembubaran perusahaan dan pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Nah, jika perusahaan bubar, barang aktiva yang tersisa biasanya dianggap ini yang pertama kan, jika perusahaan bubar, barang aktiva yang tersisa itu biasanya kan dianggap penyerahan BKP atau barang kena pajak pasal 1A ayat 1 huruf E. Namun PPN tidak dikenakan apabila BKP tersebut tidak untuk dijual dan pajak masukan atau perolehannya itu tidak dapat dikreditkan sejak awal. Karena pajak masukannya itu tidak dapat dikreditkan, maka tidak adil jika dijadikan penyerahan BKP lagi saat pembubaran. Seperti contohnya itu, perusahaan yang membeli mobil sedan untuk operasional, tetapi PM-nya tidak dapat dikreditkan karena sedan itu bukan merupakan objek kredit PM. Nah, jadi saat perusahaan bubar, mobil itu tersisa, mobil tersebut tidak dikenakan PPN lagi karena sejak awal PM itu tidak bisa dikreditkan. Intinya itu, jika PM-nya tidak boleh dikreditkan sejak awal, maka saat perusahaan bubar, aktiva tersebut itu tidak dikenakan PPN. Kemudian, untuk penjelasan PPNBM atau PPNBM ini pajakan dari pajak penjualan atas barang mewah. Nah, berdasarkan UU PPN,
PPN sendiri, PPNBM itu pajak tambahan di luar PPN. Nah, yang dikenakan satu kali atas penyerahan atau impor barang kena pajak yang tergolong mewah. PPNBM itu dikenakan kepada penyerahan barang kena pajak yang mewah oleh pengusaha kena pajak di dalam negeri atau impor BKP mewah. Jadi, PPN itu merupakan instrumen pajak untuk mengendalikan konsumsi barang mewah dan sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari kalangan masyarakat yang berpenghasilan tinggi. PPNBM itu bukan hanya pajak yang dikenakan di setiap rantai produksi, tetapi hanya sekali pada titik pertama penyerahan. Nah, untuk kriteria barang kena PPNBM itu barang yang digolongkan sebagai mewah mempunyai salah satu kriteria yang digolongkan sebagai PPNBM. Yang pertama, bukan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, yang biasanya itu dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi. Kemudian yang ketiga, dikonsumsi untuk menunjukkan status sosial atau luxur atau prestige. Nah, barang yang pada umumnya tidak dikonsumsi oleh masyarakat luas dan barang yang apabila dikonsumsi itu dapat merusak keseimbangan sosial ekonomi. Jadi, karakteristik 5 tersebut itu PPN itu bukan hanya soal sekedar barang mahal, tetapi lebih kepada fungsi barang dan kelompok konsumennya. Misalnya, mobil mewah itu bukan kebutuhan pokok dan menjadi simbol sosial, maka akan dikenakan PPNBM. Nah, untuk pertimbangan pengenaan PPNBM, pemerintah itu mengenakan PPNBM itu berdasarkan beberapa pertimbangan. Yang pertama, dari aspek keadilan sosial. Konsumsi orang kaya dikenakan pajak lebih tinggi. Oke, adil kan? Kemudian, pengendalian konsumsi barang mewah agar tidak berlebihan. Yang ketiga, melindungi industri dalam negeri. Barang mewah impor itu akan dikenakan tarif yang tinggi. Kemudian, meningkatkan penerimaan negara dari kelompok berdaya beli tinggi dan mengurangi kesenjangan dalam konsumsi publik. Jadi, PPNBM dalam bentuk pajak itu selektif atau selective tax. Bukan semua barang yang dikenai, tetapi hanya barang tertentu yang tujuannya itu tak hanya secara fiskal atau penerimaan negara, tetapi juga secara sosial dan ekonomi, seperti pemerataan dan perlindungan industri nasional. Nah, untuk karakteristik dari PPNBM sendiri, PPNBM itu memiliki karakteristik yang khas, yang berbeda dari PPN. Yang pertama, PPNBM itu hanya dipungut sekali, hanya pada produsen atau saat impor. Kemudian, objeknya itu spesifik, hanya barang yang tergolong mewah. Yang ketiga, tidak dapat dikreditkan, tidak ada mekanisme pajak masukan. Dan yang keempat, tidak bersifat multistek atau tidak mengikuti rantai distribusi. Besaran tarif dari PPNBM itu variatif dari 10% sampai 200%. Kemudian bersifat selektif, hanya barang yang memenuhi kriteria yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, jadi tidak seperti PPN yang mengenal multistek atau non kumulatif. PPNBM itu bersifat final dan tidak mengikuti mekanisme kredit PM, agar tujuannya itu untuk menahan konsumsi dan menjadi beban akhir bagi konsumen. Untuk tarif PPNBM itu bervariasi dari yang saya sebutkan tadi, yaitu minimal 10% sampai maksimal 200%. Itu hanya untuk yang 200% untuk barang sangat mewah seperti pesawat pribadi atau yacht. Nah, tarif itu ditetapkan berdasarkan tingkat kemewahan barang, elastisitas permintaan, dampak sosial, dan kebijakan industri. Jadi, tarif PPN itu tidak seragam agar proporsional terhadap tingkat kemewahan barang. Barang itu lebih mewah, maka tarif akan lebih tinggi dan beban pajak juga semakin lebih besar. Nah,
Untuk kategori barang yang tergolong mewah, objek PPNBM. Kategorinya itu kendaraan bermotor mewah seperti mobil sport, sedan mewah, motor premium, pesawat udara untuk keperluan pribadi, helikopter pribadi, kapal pesiar, yacht, dan kendaraan air mewah. Ada juga peralatan rumah tangga premium seperti kulkas besar, AC daya tinggi, audio premium, perhiasan dan barang bernilai seni mahal, barang elektronik high-end, dan furnitur mewah, furnitur mewah dan barang interior premium. Jadi, barang mewah itu bukan sekedar mahal, tetapi yang penggunaan umumnya itu terbatas bagi masyarakat tertentu, karena barang yang seperti traktor, peralatan industri, ambulan, dan mobil jenazah itu bukan barang mewah walaupun harganya tinggi. Jadi yang tergolong tinggi itu bukan sekedar mahal, tetapi penggunaan umumnya itu terbatas bagi masyarakat tertentu. Nah, untuk pengecualian PPNBM, beberapa barang yang sebenarnya termasuk kategori mewah yang tetapi dikecualikan dari PPNBM. Itu adalah alasannya karena dipakai untuk kepentingan negara. Seperti tadi, yaitu angkutan umum, ambulans, dan mobil jenazah. Kemudian yang kedua, dipakai untuk kegiatan produktif, bukan konsumsi mewah. Jadi kegiatan itu bermanfaat bukan hanya untuk sekedar punya atau koleksi. Kemudian termasuk barang modal untuk kegiatan industri, seperti mesin besar yang digunakan sebagai kegiatan industri atau produksi. Kemudian tidak memenuhi unsur pamer atau status walaupun mahal. Jadi pengecualian itu diberikan karena pajak itu tidak bertujuan menghambat kegiatan aktif atau layanan publik. Misalnya, mobil double kabin untuk operasional tambang walaupun mahal itu bukan untuk gaya hidup. Jadi barang tersebut dikecualikan. Nah, pembebasan PPNBM itu dapat dibebaskan untuk kondisi tertentu. Yang pertama, dalam kondisi barang yang diimpor itu untuk kegiatan proyek pemerintah. Kemudian, barang mewah diproduksi untuk ekspor, dan barang untuk penelitian dan pengembangan, barang untuk kegiatan pendidikan atau kesehatan non-komersial. Jadi, pembebasan tersebut itu tujuannya untuk mendukung program pemerintah, meningkatkan daya saing ekspor, mendukung riset dan pendidikan, dan mencegah harga barang publik itu terlalu tinggi. Jadi misalnya mobil seperti mobil disabilitas itu diimpor, itu maka akan dibebaskan dari PPNBM karena digunakan demi kepentingan sosial. Jadi untuk PPNBM, poin yang bisa diambil yaitu yang pertama, definisi. PPNBM itu merupakan pajak tambahan untuk barang mewah yang dipungut hanya sekali. Kemudian untuk kriteria dari PPNBM itu tidak pokok, inklusif, simbol status, dan konsumsi terbatas. Nah, untuk pertimbangannya dipertimbangkan untuk keadilan sosial, kontrol konsumsi, dan penerimaan negara. Untuk karakteristiknya itu berbentuk final, selektif, dan dipungut sekali, tidak bisa dikreditkan. Untuk tarifnya itu dimulai dari 10% sampai 200%. Makin mewah maka tarif akan semakin tinggi. Kemudian untuk pengecualian itu PPNBM dikecualikan untuk barang produktif atau layanan publik meskipun mahal. Kemudian untuk pembebasan karena ekspor untuk pemerintah, riset, pendidikan, dan kesehatan. Oke. Sekian penjelasan dari saya tentang PPN dan PPNBM. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.